the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, viewer, tadi calon guru yang mau ke Thailand sudah telling a story in Indonesian atau Malay language ya. Jadi Melayu ya, bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia tapi bahasa Melayu. Karena Malaysia sama Indonesia masih connected ya, masih neighbor, bahasanya masih berkaitan. Cuman kan Malaysia bahasanya masih baku dan Indonesia sudah diolah sedemikian rupa ya, jadi so different ya. Jadi menceritakan tentang a little monkey and brothers ya. Jadi ada tiga saudaranya. Yang satu bikin rumah dari jerami, yang kedua rumah dari tongkat, yang ketiga rumah dari batu bata. Mila, silahkan ini ditranslate dulu dalam bahasa Indonesia. Okay. Ini ditranslate sendiri kan? Insya Allah. Ya, oke. Ya, dari referensi bahasa Inggris ya. Kamu dapatkan di mana? Internet? Iya. Ya, oke, go. Oke, si monyet kecil. Dahulu kala ada 3 monyet kecil. Dan mereka sudah waktunya untuk membangun rumah mereka sendiri, untuk mencari tempat tinggal mereka sendiri. Little monkey membangun rumah sendiri? Ya. Oh my god, ya sudah independen ya, sudah benar-benar mandiri ya. Oke, lanjut. Monyet kecil pertama membangun rumah dari jerami. Dari apa? Jerami. Kenapa gak pakai bata? Tunggu dulu, Mister. Oke. Ya. Jangan banyak tanya ya. Saudara tengah, si saudara tengah ini memutuskan untuk membangun rumah dari sebuah tongkat. Dan mereka menyelesaikan pembangunan rumah dengan sangat cepat dan tanpa banyak usaha. Monyet tertua, yang paling tua, memutuskan untuk membangun rumah dari batu bata. Baru yang ketiga. Paling tua? Iya, yang paling tua. Karena itu dia tahu, kakaknya atau bapaknya? Kakaknya, the oldest monkey. Yeah. Dia tahu ada serigala di hutan terdekat. Serigala suka menangkap dan memakan monyet kecil. Ketika 3 rumah selesai, mereka menari dengan gembira sepanjang hari. Setelah bersenang-senang, serigala jahat besar muncul dari hutan. Monkey kecil atau si monyet kecil ini menjadi takut dan segera bersembunyi di rumah jerami. Serigala besar yang jahat meledakkan rumah itu dan menerbangkannya dalam beberapa menit saja. Melihat hal itu, kera kecil itu berlari ke rumah saudara mereka yang terbuat dari batu bata. Oh, sebelumnya itu pergi ke rumah yang terbuat dari tongkat. Rumah yang dari tongkat, kan ada 3. Oh iya. Yang pertama pakai jerami, yang kedua pakai tongkat. Terus batu bata. Nah, ini setelah lari dari jerami, dia lari ke rumah yang tongkat. Dan ternyata dengan mudahnya si serigala juga menghancurkannya. Serigala? Iya. Cek kurang ajar deh. Iya, kan lapar, Mister. Oke. Oh, serigalanya lapar. Oke, lanjut. Ternyata sudah hancur, mereka langsung berlari ke rumah yang terbuat dari batu bata, yaitu milik monyet yang paling tua. Nah, serigala besar jahat mencoba untuk marah dan meledakkan rumah ketiga, tetapi tidak bisa. Dia mencoba berjam-jam dan rumah itu sangat kuat dan ketiga monyet itu aman. Dia mencoba masuk melalui cerobong asap, tetapi kera ketiga merebus air dalam panci besar dan meletakkannya di bawah cerobong asap. Nah, serigala itu jatuh dan mati. Oh my God. Kini kedua kera itu merasa kasihan kepada karena sangat malas membangun rumah. Jadi menyesal, kok aku malas banget gak mau usaha. Itu gitu, sing malas banget siapa? Yang berdua, yang tengah sama yang terakhir. Oh. Dan mereka juga membangun rumah dari batu bata. Yang pertama nggak malas?
Yang pertama malas kan bangunnya pakai jerami. Yang kedua malas juga bangunnya cuma pakai tongkat, cuma ditata-tata tok. Iya. Tapi yang ketiga bangunnya salah kebalik. Iya, kebalik kan yang betul-betul yang paling tua. Iya, yang paling tua kan nggak malas kan? Nggak malas. Jadi kuat kan? Nggak bisa dirusak sama serigala. Dan mereka juga akhirnya kedua adiknya ini membangun rumah juga dengan batu bata. Dan mereka ketiga kera kecil itu hidup bahagia. Jadi happy ending ya. Oke. Itu tadi kamu bercerita tekstual. Sekarang kamu bercerita without reading without reading that story ya. Jadi langsung aja kamu improvisasi wes kan kamu udah tahu betul ya. Oke, students. Oke. Si monyet kecil. Jadi kamu bilang sama siswa kamu. Oke, student ya. Oke, student. Sekarang kita ada di bab storytelling, yaitu tentang fable. Ya, Indonesia dulu kan, Melayu dulu. Ya, tentang fable yaitu tentang cerita hewan-hewan. Dan hari ini saya punya satu cerita hewan yaitu yang berjudul Si Monyet Kecil. Nah, jadi langsung saja saya ceritakan. Jadi dahulu kala ada 3 monyet kecil yang mereka sudah mulai beranjak dewasa. Ya, sebenarnya tidak terlalu kecil, tapi mereka masih dibilang kecil karena badannya yang kecil. Seperti itu. Dan mereka sudah saatnya membangun sebuah rumah mereka sendiri. Yang paling kecil membangun rumah dengan jerami. Dia menatanya hanya dalam beberapa menit saja. Dan yang anak tengah ini membangun dengan tongkat. Begitu juga dengan si anak kedua ini, dia membangun hanya dalam beberapa waktu yang cepat juga. Dan mereka menyelesaikan pembangunan itu dalam waktu yang cepat, tapi monyet tertua memutuskan untuk membangun rumah dengan batu bata. Karena dia tahu di dalam hutan itu ada serigala yang suka memakan monyet-monyet kecil seperti itu. Dan setelah ketiga rumah mereka masing-masing jadi, mereka sangat bahagia dan menari sepanjang hari. Dan suatu ketika malam sudah mulai datang, si serigala muncul di depan mereka bertiga. Yang pertama, ketiga monyet ini berlari ke rumah yang terbuat dari jerami. Tapi dengan mudahnya si serigala ini meniup rumah itu dengan mudahnya. Jadi mereka lari langsung ke rumah yang terbuat dari tongkat, yaitu milik si anak tengah. Dan dengan mudahnya juga serigala menghancurkan rumah mereka yang kedua, dan akhirnya mereka semakin ketakutan. Akhirnya mereka langsung berlari ke rumah milik kakak tertua mereka, yaitu rumah yang dibangun dari batu bata. Nah, di sini serigala berusaha untuk menghancurkannya tapi tidak bisa. Dan monyet ini berusaha bagaimana caranya supaya si serigala ini tidak bisa masuk. Nah, tapi serigala juga tidak mau kalah. Akhirnya dia masuk lewat cerobong asap. Nah, si kakak tertua ini langsung merebus air di bawah cerobong asap itu tadi. Sehingga ketika serigala itu masuk ke dalam cerobong asap, langsung masuk juga seketika juga masuk dalam panci yang berisi air yang sudah mendidih. Akhirnya dia masuk dan mati. Nah, di sini kedua saudara terkecilnya itu langsung merasa bahagia karena serigala sudah mati dan mereka aman, dan juga mereka menyesal mengapa mereka begitu malas untuk membangun rumah padahal untuk diri mereka sendiri. Nah, jadi pada akhir cerita mereka membangun rumah juga menggunakan batu bata. Akhirnya mereka hidup bahagia. Okay, now you can retelling the story in English about the monkeys, little monkeys, and buaya. Oh, apa? Another story. Bukan. Still ini. This. Okay. Yang di dalam tadi ada animal. Oh, harimau. No, serigala. Serigala in English? Wolf. Wolf, ya. Serigala itu kakaknya harimau, ya kan? Dia lebih kejam, lebih ganas kan. Itu kayak anjing hutan, ya. Oke, go. Okay, today I wanna tell you some story. The title is The Little Monkey. So, this is the story. Once upon a time, there were 3 little monkeys,
it's time for them to build their house in search of their property. The first little monkey built a house of straw. The middle brother decided to build a house from sticks. They finished building the house very quickly and without much effort. The oldest monkey decided to build a house from brick. He knew there was a wolf in the nearby forest. Wolves like to catch and eat small monkeys. When the three houses were completed, they danced happily all day long. After having a lot of fun, a big bad wolf appeared from the forest. The little monkey became scared and soon hid in the straw house. The big bad wolf blew the house and blew it away within minutes. Seeing this, the little monkey ran to his middle brother's house made of sticks. A wolf came to this house. The wolf immediately blew the house and blew it away. Now the two frightened monkeys ran to their brother's house made of brick. The big bad wolf tried to have and blew up the third house, but couldn't. He tried for hours and the house was very strong and all three monkeys were safe. He tried to enter through the chimney, but the third monkey bought water in a large pot and placed it under the chimney. The wolf fell and died. Now the two monkeys feel sorry for being very lazy to build their house. They are also built a house of brick too, and all three little monkeys live happily. That's all. Iya. Oke, dari sini tadi nanti kamu ngumpulkan vocabulary ya. Dari translatannya itu kamu lihat ya kan. Coba cerobong asap. Chimney itu. Hah? How to say chimney? Chimney, ya chimney, cerobong. Ya. Terus kalau terowongan tunnel. Tunnel. Ya. Okay. Terus di situ tadi ada itu masak air apa? Boiled water. Ya boiled water ya, boiled water ya. Itu air mendidih ya, digodok ya, boiled water. Tadi hampir bilang menggodok air. Iya. Iya. Siapa? Saya. Iya. Lalu tadi menggodok ya. Menggodok. Boiled water ya. Menanak air itu? Memasak air ya, bukan menanak. Kalau menanak nasi ya, so different ya. Oke, di sini kok aku nggak dengar ini fathers of monkey, nggak ada memang. Dalam cerita ini nggak ada. Cuman brothers saja ya. Jadi how many brothers? Three ya. Jadi the first, the second, and the third ya, 3 monkey. Yang the first monkey build house with bricks. Iya. The second with a straw. No, sticks. Iya, tongkat kan. Terus the third built with apa tadi? Nah, straw. Ya, nanti kamu ini ya catetin vocabulary-nya, yaitu kamu ini. Straw bukan sedotan ya, Mister? Hah? Straw itu bukan sedotan. Iya, bisa jadi sedotan kan, ada banyak arti toh. Seperti guru aja kan ada konselor ya kan, itu juga guru. Terus apa lagi? Kayak itu sepak bola. Lecturer. Iya, yang melatih sepak bola itu apa? Coach. Ya coach itu kan guru kan. Cuman menempatkannya di mana ya. Terus zaman itu kok sudah iya, ada sedotan. Ustadz juga guru kan, religious teacher kan. Oke. Terus kamu sudah nangkep nggak pesan moralnya apa? I made this by myself. Hah? I made this by myself.
Oke. Because di internet gak ada, maksudnya di cerita ini dia nggak menyampaikan pesan moral di situnya, jadi so aku nangkep sendiri dan Iya, bisa pesan moral bisa dicari sendiri. Ya. Dan pesan moral itu moral message itu juga bisa more than one. Ya. Makanya kalau kamu bangun rumah itu yang benar-benar permanen biar gak ini gitu. Apapun resikonya kamu kan bisa pelan-pelan, pokok jangan malas. Apalagi batu bata kan juga bisa dibikin sendiri kan, misalnya kan gitu. Terus apalagi selain itu? Jangan malas. Ya, don't be lazy ya. Nggak usah takut capek. Terus harus meniru saudaranya yang pinter kayak gitu kan. Jangan sampai saudara wis bodoh ditiru gitu kan. Nah itu pesan moral ya. Pesan moral itu more than one dalam one story ya. Jadi dalam satu cerita itu pesan moralnya bisa lebih dari satu kayak gitu. Oke. Viewer calon guru yang ke Thailand sekarang create story by herself. Ya. What the title? The Little Twin Ghost. Oke. Jadi dahulu kala ada 2 ekor angsa kecil dan mereka itu kembar identik. Tapi yang menjadikan perbedaan di antara mereka adalah personality mereka, yaitu kepribadian mereka. Jadi si paling tua ada namanya Lala. Ya. Lala adalah anak yang sangat aktif, berani dan banyak berbicara. Iya. Sedangkan Lily lebih banyak diam dan tidak terlalu banyak berbicara. Dia lebih takut, mungkin kalau sebutnya introvert. Iya. Ya. Di suatu pagi, ibu angsa mengajak Lala dan Lily berbelanja ke pasar. Sebelum berangkat, ibu angsa berpesan tidak boleh berbicara pada orang yang tidak kamu kenal, apalagi menerima pemberiannya. Iya. Dengan tidak terlalu tertarik, Lala mengatakan, iya mama, lagi pula kita akan bertemu dengan siapa di sana. Iya. Seperti itu. Ibu angsa hanya tersenyum, sedangkan Lily dengan manis mengatakan baik mama. Dan akhirnya mereka berjalan beriringan dan ibu angsa sibuk memilih buah-buahan. Ketika itu Lala mulai tertarik pada seorang pedagang permen yang menawarkan dagangannya dengan cuma-cuma. Ya. Tanpa mempedulikan pesan ibu angsa sebelum mereka berangkat pun akhirnya Lala mengambil permen itu. Tidak lama setelah mengambil, Lala membuka bungkusannya dan memakannya. Tidak lama juga dari itu, Lala berubah menjadi seekor katak. Ya. Lily yang melihat kejadian itu terkejut dan langsung berlari menuju ibu angsa. Iya. Dan langsung menceritakan kepada ibu angsa apa yang terjadi pada saudara kembarnya. Iya. Sambil menangis, ia terus menceritakannya dan ibu angsa pun terkejut dan langsung mencari Lala. Ibu angsa bertanya pada semua orang di pasar, bertanya di manakah anaknya, apakah ada yang melihatnya, seekor angsa kecil berwarna putih seperti itu. Namun tidak ada yang tahu sampai akhirnya ibu angsa bertemu dengan seekor kelinci dan yang mengatakan melihat pedagang permen membawa seekor katak di bahunya. Iya. Mereka berjalan ke arah hutan belantara. Iya. Dan seekor kelinci berkata yang ia takutkan adalah seorang penyihir yang sedang menyamar di pasar agar ia bisa menangkap anak-anak kecil untuk ia makan. Begitu mendengar perkataan kelinci, ibu angsa dan Lily menangis dan kebingungan bagaimana cara mereka menemukan Lala yang sudah menjadi katak bersamaan dengan penyihir dan bagaimana cara mereka ke hutan belantara. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dengan perasaan yang sedih, bersusah hati dan bingung. Akhirnya semalaman mereka berpikir dan memutuskan keesokan harinya ibu angsa dan Lily pergi ke hutan belantara untuk mencari Lala. Hanya dengan berbekal keberanian dan kasih sayang seorang ibu dan saudari, mereka berangkat. Setelah sampai di hutan belantara, mereka menemukan gubuk yang terbuat dari permen. Gubuk dari permen. Biasanya penyihir kan candy. From candy. You can imagine that. From the candy. Ibu angsa sangat yakin bahwa disitulah rumah si penyihir yang membawa Lala dan ia sudah menjadi seekor katak. Dengan berani ibu angsa dan Lily memanggil penyihir itu untuk keluar.
sambil membawa obor di tangan mereka dengan maksud untuk membakar penyihir itu dan menyelamatkan Lala seperti itu. Tidak lama kemudian penyihir itu keluar dengan Lala yang sudah menjadi katak di bahunya, di sebahu sininya, sebelah kanannya ya. Tanpa rasa takut, Lily mendekat penyihir dan meminta baik-baik kepadanya. Aku mohon penyihir kembalikanlah saudariku. Dia sudah menjadi katak di bahumu. Maukah kamu mengembalikannya kepadaku? Dengan sangat manis. Agar ia berharap supaya penyihirnya kasihan dan memberikan kembali, mengembalikan saudarinya. Namun penyihir itu menolak. Tapi yang penyihir itu tidak tahu sebenarnya itu adalah cara mereka untuk mengelabui si penyihir. Jadi Ibu Angsa diam-diam berjalan ke belakang rumah penyihir untuk mendekati penyihir lalu mengambil si Lala yang ada di bahunya. Nah, dengan begitu Lily terus berusaha, ayolah penyihir, aku mohon berikanlah saudari, kembalikanlah, kasihan kami sudah mencarinya kemana-mana. Tapi penyihir tetap mengatakan tidak, tanpa ia ketahui sebenarnya si Lala sudah nggak ada di bahunya. Nah, ketika keadaan sudah aman, Ibu Angsa kembali dengan membawa obor, dengan berani melemparkan obornya itu menuju penyihirnya. Iya, jadi si Lily lari dan penyihir itu terkejut jika badannya sudah terbakar api. Dia mundur dan masuk ke dalam rumahnya dan akhirnya membuat rumah dan dirinya terbakar. Dengan begitu, Lily, Lala dan Ibu Angsa berbahagia sambil menangis terharu. Oh my God. Namun Lala tidak bisa kembali ke bentuk asalnya setelah 10 tahun umur. Jadi this story is also interesting for me. Tapi ini jadinya ceritanya itu combine ya, kombinasi antara fable dan fairy tale ya kan, ada penyihir di situ ya. Itu tadi kan memang benar-benar you create by yourself. Iya, betul. Iya. Terus itu kamu imajinasinya apa dulu, pernah punya pengalaman banyak baca atau gimana? Banyak baca, banyak nonton. Karena terakhir film yang aku lihat Gretel and Hansel. I see. Jadi ini influence ya, yang ngaruh ya, kayak gitu. Aku pikir kok ada Harry Potter di sini ya kan. Padahal tadi angsa kembar ya, dua anak angsa kembar, Lily sama Lala ya, yang ininya apa, sifatnya baik yang mana? Lily ya. Terus Lala itu gak nurut ya. Terus hubungannya sama penyihir tadi apa? Dicuri apa? Dikasih permen. Ayo, ini permen buat kamu. Jadi permen itu dirayu ya. Karena si Lala ini mudah interest sama orang dan itu juga permen kesukaannya dia. Jadi dia ngikut aja ya. Ternyata dia dijebak ya. Jadi ya apa namanya, ceritanya menarik juga ya. Itu rumahnya si penyihir itu gimana kok iso dia nggak bisa keluar atau gimana? Ya karena posisinya gini kan, kalau permen kena api leleh. I see. That's why Ibu Angsa membawa obor. Jadi mamanya bawa obor ya. Penerangan awalnya buat penerangan mereka di jalan. I see. Do you know obor in English? Fire stick. Do you know penyihir in English? Witch. Do you know anak kembar, gadis kembar? Twin girl. Twin girls atau twin sisters. Do you have friend twins? A lot of twins in my life. Lot of. I see. Jadi setiap anak kembar itu ternyata beda sifat ya, beda karakter ya. Terus pesan moralnya dari cerita kamu ini apa? Kasih sayang ibu sepanjang masa. I see. Jadi ketemu juga satu, bisa aja yang lain ada yang lain. Nurut sama ibu. Jadi kamu harus nurut kata orang tua. Jadi sebenarnya apapun larangannya sebenarnya terbaik buat kamu. Iya, tujuannya untuk kamu ya. Bukan orang tua itu benci sama kamu. Terus ada nggak yang moral message itu yang berhubungan dengan witch tadi apa, penyihir? Jangan ini ya, jangan mengelabui orang untuk keegoisan kamu. Iya, boleh. Atau kamu jangan ikutan orang-orang yang baru kenal kayak gitu. Nanti kamu diculik kan gitu. Good job ya. Jadi kamu udah berhasil jadi guru ya. Iya, mudah-mudahan kamu bisa
create Another story. create lesson plan about how to teach, how to act, how to create ya. Jadi kamu bisa action, kamu bisa create lesson plan, kamu bisa handle ini classroom management. Ya. Jadi kelas itu kamu harus bisa benar-benar memanage dengan baik, jangan sampai Aku sendiri yang ya berbicara. suasana kelas itu monoton ya, monoton. Jadi siswa nanti kan get bored ya, jadi bosan banget. Miss Lala paling ngajar ya gitu-gitu aja Iya, gitu betul. kan. Jadi jangan sampai ada kesan seperti itu. Jadi ininya apa bentuk apa ya impression yang good ya, kesan yang baik ya. Oke. Okay, I think enough for today. I hope you catch everything, the moral message of story, and I suggest you don't forget to learn, practice, because itu penting banget buat kamu, entah itu di masa sekarang atau di masa depan nanti. So thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, viewer, itu tadi lesson plan about storytelling. Di sini fokus pertama adalah fable ya, fable. Ternyata pada saat Miss Lala create own story, dia melibatkan di situ masuk fairy tale ya, karena ada witch ya, ada si penyihir ya. Terus penyihir itu juga bikin apa tadi? Permen. Itu untuk apa permennya tadi? Untuk rumah. Untuk melabui anak kecil. Oh iya, untuk melabui anak kecil supaya dia ikut kan. That's all about the lesson plan of Mrs. Lala. See you next time at the same time and same channel.